Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin, NPM 2113021049. Di sini saya akan menjelaskan tugas pramuka, yaitu pasal 9 sampai pasal 16. Dimulai dari pasal 9, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Kecakapan umum yaitu siaga mula, siaga bantu dan siaga tata. Penggalang yaitu ramu, rakit, dan terap. Penegak yaitu penegak bantara dan penegak laksana, dan yang terakhir pandega. Kecakapan khusus yaitu purwa, mudia, dan utama. Selanjutnya pasal 10, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan. 1. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Hal ini dimaksud untuk semua anggota pramuka bisa menjadi pemimpin atau teladan yang baik jika saat di depan dan di tengah membuat kemauannya, dan di belakang itu memberikan motivasi untuk pemimpinnya. Bagian kedua, jalur dan jenjang, pasal 11. Pendidikan kepramukaan adalah sistem pendidikan nasional, termasuk dalam jalur pendidikan non formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Maksud di sini adalah pendidikan kepramukaan itu seperti ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah-sekolah. Tujuan pendidikan pramuka adalah membentuk jiwa patriot kepada para anggotanya, disiplin, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan-kecakapan yang didapat dalam latihan kepramukaan. Pasal 12. Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Jadi maksudnya di sini adalah dalam kepramukaan memiliki jenjang-jenjang tersendiri, yaitu siaga dimulai dari kelas 1 sampai kelas 3 SD, sampai kelas 4 penggalang kelas 5 sampai SMP, penegak SMA, dan pandega didapatkan saat kuliah jika melanjutkan kepramukaannya. Bagian ketiga, peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum, pasal 13. Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta dalam peserta didik dalam kependidikan kepramukaan. 2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. 3. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Nah, jadi maksudnya adalah setiap warga negara yang berumur dari 7 sampai 25 tahun itu maksudnya berhak mengikuti kegiatan pramuka untuk kecakapannya sendiri, atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun. Nah, 7 sampai 25 tahun itu dimulai sejak SD kelas 1 sampai mungkin di bangku kuliah, dari pramuka siaga sampai pramuka pandega. Pasal 14. Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. 2. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud ayat 1 harus mematuhi persyaratan standar tenaga pendidik. 3. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Nah, yang dimaksud di sini adalah anggota dewasa. Anggota dewasa itu
seperti pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Mereka semua adalah yang membina kita sebagai anggota muda atau yang melatih kita sebagai anggota muda di sini agar memiliki kecakapan-kecakapan di pramuka dan bisa melanjutkan ke pramuka nantinya menjadi anggota dewasa juga. Pasal 15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimaksud di sini adalah kurikulum pendidikan pramuka sebagaimana dalam pasal 9 disusun sesuai jenjang-jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu sesuai seperti tadi itu. Jadi dimulai dari SD, SMP, SMA. Jadi SD siaga dan penggalang, SMP penggalang, SMA penegak, kuliah pandega, seperti itu. Bagian keempat, Satuan Pendidikan Kepramukaan. Pasal 16. Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Gugus depan itu untuk anggota muda dari SD gugus depan, SMP gugus depan, SMA gugus depan, dan universitas atau kampus pun gugus depan. Pusat pendidikan dan pelatihan yaitu untuk melatih agar kita menjadi anggota dewasa. Tujuannya ya untuk membuat anggota-anggota dewasa baru agar banyak pembina-pembina dan pelatih-pelatih, instruktur-instruktur yang lain. Tingkatannya di sini seperti mungkin yang saya tahu, yang saya ingat sekarang itu seperti Pita Mahir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.